Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan coba ajak jalan-jalan nih si Honda Verza yang biasa saya pakai akhir-akhir ini teman-teman. Dan kondisinya sekarang sudah seperti ini ya, sudah semakin membaik dari sebelumnya karena sudah sedikit direstorasi untuk Honda Verza 150 yang tahun 2015 ini. Ini bersama saya kurang lebih di berapa bulan ya, kurang lebih hampir mau 2 bulan lah bersama saya menemani di aktivitas akhir-akhir ini teman-teman. Langsung aja kita coba ajak jalan-jalan sambil nanti saya hari ini membahas apa sih kelebihan yang bisa kita dapat setelah memiliki satu unit Honda Verza yang biasa saya pakai ini teman-teman. Yuk kita langsung naik aja. Yuk, bismillah teman-teman, kita langsung berangkat. Semoga perjalanan kali ini bisa lancar ya. Selamat sampai tujuan. Dan by the way teman-teman, di bagi yang mau tahu, ini adalah di jalan di areanya Sukabumi Selatan teman-teman, di area Sukabumi Selatan. Jadi kondisinya seperti ini. Kalau orang Sukabumi Utara sih biasa bilangnya daerah Jampang ya teman-teman, seperti itu. Nah, langsung aja kita cerita sedikit mengenai Honda Verza ini. Jadi Honda Verza ini saya dapat dari saudara ya, karena track record untuk pemakaiannya itu saya tahu lah seperti apa gitu kan. Makanya saya beli karena dia dapat memerlukan uang, memerlukan dana, jadi dan dia ngobrol sama saya, akhirnya saya beli gitu, seperti itu teman-teman. Nah, mohon maaf kalau misalkan videonya kurang bagus angle-nya, karena ini coba-coba juga ya, lagian saya ngevlognya ini pakai handphone teman-teman. Oke, jadi di video kali ini akan saya bahas mengenai kelebihan dari Honda Verza ini setelah saya dapat dan saya kendarai gitu kurang lebih 2 bulan ya teman-teman. Nah, apa sih yang bisa kita dapat? Yang pertama, karena ini harus di note, ini adalah Honda Verza yang edisi pertama di tahun 2015 teman-teman, 2015 Gen 1. Jadi lampunya belum bulat ya, belum bulat, seperti itu, harus di note dulu. Dan harganya itu, yang kelebihan yang pertama adalah di harganya teman-teman. Jadi untuk harganya itu dulu tuh nggak sampai 20 juta, apalagi yang masih velgnya biasa bukan racing itu harganya cuma 17 jutaan, lebih dikit lah dulu ya, pada saat launchingnya di tahun 2015 untuk yang model seperti ini, bukan yang bulat. Dan yang yang sudah memakai velg racing itu kisaran di 19 jutaan. Jadi harganya cukup terjangkau gitu teman-teman. Untuk harga sekelas motorsport seperti ini sih menurut saya worth it lah buat kita miliki dulu ya. Dan sekarang pun ini masih menjadi salah satu primadona ya di kalangan para sport naked untuk para cowok yang suka touring, riding, San Morian. Ini biasa banyak yang pakai, komunitasnya banyak gitu teman-teman, yang pakai Honda Verza itu seperti ini. Dan saya pakai juga merasakannya kalau di jalan itu banyak yang klaksonin gitu kan, banyak yang yang nyapa kita gitu, karena komunitasnya lumayan, karena sering dipakai buat touring juga atau buat riding bareng teman-teman gitu. Wes ada CBR itu ya tahun 2022. Nah, untuk kelebihan yang pertama itu harganya teman-teman. Jadi harganya itu nggak sampai, untuk yang ini ya, untuk Tempo yang ini ya, dulu itu nggak sampai 20 juta, tapi dia kita udah dapat motor sport yang laki gitulah ya, yang enak dibawa riding, enak dibawa penumpang satu pun masih enak nih, masih asik gitu dikendarai, karena ini nggak monoshock tapi dual shock ya belakangnya. Meskipun yang delapannya bukan upside ya, masih biasa-biasa saja, tapi dengan tampilan yang seperti ini ya cukup worth it lah di harga di bawah 20 jutaan. Nah, oke teman-teman, untuk kelebihan yang kedua dari Honda Verza 150 tahun 2015 ini yang saya dapatkan adalah
yaitu dari segi engine-nya teman-teman. Dari segi engine-nya ini setelah saya coba cek dan lihat-lihat ya, itu ternyata sama ya untuk basicnya itu dengan Honda CRF 150. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang pakai sepeda motor Honda Versa yang satu ini, coba deh teman-teman samakan bentuk mesinnya itu sama ternyata ya. Tapi mungkin ada performa yang dicoba ditingkatkan dari Honda CRF 150 yang ada saat ini teman-teman, yang basic mesinnya sama dengan Honda Versa yang saya pakai ini. Nah itu teman-teman untuk kelebihan yang kedua, yaitu dari segi engine-nya. Nah kemudian untuk kelebihan yang kelebihan yang ketiga dari Honda Versa 150 yang saya rasakan adalah, ini karena pengalaman saya ya teman-teman, yaitu dari posisi riding atau kenyamanan berkendara lah, seperti itu teman-teman. Nah kenyamanan berkendaranya yang saya dapatkan, saya ini kemarin coba perjalanan ke arah sebelumnya, ke arah sini, jadi kurang lebih 100 kiloan lah kurang lebih dari tempat terakhir saya berangkat kemarin itu. Dan ini saya pulang lagi di hari berikutnya. Nah dengan perjalanan seperti itu, untuk tinggi badan saya 169 cm itu nyaman gitu teman-teman, dengan membawa tas tapi tidak terlalu berat ya, bukan tas keril atau ransel yang buat naik gunung seperti itu. Tapi di badan itu enak, nggak pegel-pegel gitu kan, nggak sakit pinggang, sakit pundak gitu kan. Jadi posisi ridingnya cukup nyaman lah. Dan kemarin saya itu coba naikin satu penumpang terus bawa jalan gitu kan di daerah sekitaran sini. Jadi lumayan enak juga dengan kondisi jalan yang kurang baik pun. Suspensi dari Honda Versa ini cukup nyaman untuk dibawa riding atau jalan-jalan kecil gitu ya. Nah seperti itu teman-teman untuk kelebihan yang ketiga. Nah kemudian kita masuk kelebihan yang keempat. Untuk kelebihan yang keempat, adalah dari sisi full injection teman-teman. Nah dengan harga di bawah 20 juta, Honda Versa dengan motor sport yang tampilnya cukup menurut saya sih cukup oke ya, cukup bagus. Jadi kita sudah dapatkan mesin yang menggunakan teknologi full injection teman-teman. Jadi tentunya irit seperti itu. Dan saya rasakan pun dengan perjalanan 100 kilo sebalik saya itu bisa lah bawa membutuhkan bensin kurang lebih di 2 liter lebih dikit mungkin ya. Kemarin coba saya bawa dan persiapkan untuk bensinnya. Tapi saya belum coba coba tes dengan kondisi full to full ya teman-teman, seperti itu. Nah dari segi full injectionnya kita bisa dapatkan tentunya kelebihannya itu dari sisi iritnya teman-teman. Dan ini bisa dijadikan sebuah referensi buat teman-teman yang suka dengan motor sport, suka dengan motor yang seperti ini, yang besar, yang sport, tapi dengan harga yang terjangkau dan konsumsi BBM yang cukup dan sangat irit menurut saya, hampir mirip dengan Honda Beat yang biasa saya pakai harian itu teman-teman. Nah kita salip dulu. Nah itu untuk kelebihan yang keempat teman-teman. Dan ada kelebihan yang saya tambahkan untuk kelebihan yang kelima. Dari Honda Versa ini adalah nilai jualnya teman-teman. Ternyata nilai jualnya itu cukup bagus ya. Saya coba posting di marketplace-nya Facebook. Itu banyak sekali teman-teman yang ngasih feedback dan ngasih penawaran dengan harga yang ya masih reliable lah, menurut saya masih masuk. Dan tentunya ini jadi salah satu
kebanggaan bagi saya memiliki Honda Verza 150 tahun 2015 ini, apalagi mungkin teman-teman yang punya tahun yang lebih muda ya, seperti itu bisa jadi harganya lebih tinggi lagi kalau misalkan kita mau jual, asalkan mungkin dirawat ya tentunya. Dan ini untuk sepeda motor yang saya pakai ini itu enak gitu kan, karena dari awal saya tahu track record perawatannya, kemudian saya lanjutkan dirawat juga, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk kelebihan yang terakhir yang akan saya kemukakan, dan ini menurut pure pendapat saya dari kelebihan Honda Verza ini adalah dari segi tarikannya teman-teman, atau dari mungkin torsinya ya, dari segi torsinya. Nah, dari segi torsinya menurut saya ini bahkan ini sudah 10 tahun kayaknya, tapi tetap enak gitu dipakai nikung seperti ini. Tenaganya tetap menurut saya sih ada di harga pembelian di bawah 20 juta, dia tetap menurut saya yang terbaik, motor sport yang terbaik, dan salah satu yang benar-benar terjangkau gitu teman-teman. Mengingat harganya ya di bawah harga Honda Scoopy, tentunya di bawah harga Honda Vario gitu teman-teman. Dan ini menurut saya enak banget, kita dipakai nyalip-nyalip pun tidak ada tidak ada keraguan gitu ya, asalkan engine-nya benar-benar dirawat, olinya tetap dijaga, diganti terus gitu kan ya. Kita bisa dapetin 40-60 km per jam itu dengan cepat gitu, seperti itu, tidak lemot tenaganya. Meskipun ya kalau dibandingkan dengan Yamaha Vixion, sorry saya nyebut brand ya, berdasarkan pengalaman saya ya enakan Yamaha Vixion sih sebenarnya kan. Cuman kan dari harga harga pembeliannya kan berbeda gitu, seperti itu. Cuman ini bagi teman-teman yang punya dana minim, punya dana yang ya bukan pas-pasan ya, mungkin bisa dialokasikan ke yang lain ketimbang kita harus memaksakan motor yang terlalu jauh harganya. Ya bisa dialokasikan kalau misalkan mau motor sport ya belilah Honda Verza, baik yang terbaru ataupun yang misalkan teman-teman mau beli yang second yang lama gitu teman-teman bisa. Nah, ini dipakai nanjak dengan tanjakan yang bener-bener curam ini teman-teman, di gigi 2 masih oke ini, seperti ini. Padahal di sini banyak banget mobil yang nggak naik, dan ini cukup berbahaya ya. Ini tanjakan kalau teman-teman tahu ya, dulu di daerah Sukabumi ada kasus pergeseran tanah, jadi jalannya dialihkan ke area Bukit Pasir Salam seperti ini, seperti itu teman-teman. Nah, itu dia teman-teman untuk video vlog kali ini mengenai pembahasan kelebihan Honda Verza 150, dan ini tahun 2015 Gen 1 yang saya pakai. Ini adalah kelebihannya tadi yang sudah saya kemukakan, ada beberapa mungkin. Semoga teman-teman bisa menyimak dan bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang ingin meminang, baik yang baru ataupun yang second hand seperti itu. Dan itu adalah kelebihannya dulu yang akan saya kemukakan. Next video saya akan coba kemukakan kekurangan yang saya dapatkan dari Honda Verza teman-teman yang Gen 1 seperti ini. Nah oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini dicukupkan sampai di sini aja. Ini ada air eking nih, berisik nih. Agak berisik suaranya, jadi kita lewatin dulu. Nah untuk video kali ini mungkin dicukupkan sekian teman-teman. Semoga sekali lagi ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang ingin meminang motor sport dan dana yang cukup terbatas, bisa jadi referensi untuk bisa membeli Honda Verza 150 seperti itu teman-teman. Ini adalah pure hasil pengalaman saya selama kurang lebih 2 bulan memakai Honda Verza ini, dan menurut saya ini salah satu motor sport yang cukup worth it, bisa kita pinang dan bisa kita pakai untuk kegiatan sehari-hari teman-teman. Oke, itu aja untuk video kali ini teman-teman. Saya coba lanjutin perjalanan dulu. Doanya semoga perjalanan kali ini tetap lancar dan setiap hari kemanapun saya bergerak gitu kan,
baik yang memakai motor ataupun mobil, semoga selalu diberi kelancaran dan kesehatan. Dan teman-teman juga yang nonton, semoga selalu ada dalam kesehatan, ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu diberikan keberkahan. Sekian teman-teman untuk video kali ini. Saya tutup sambil jalan aja. Dadah teman-teman, dadah.